besar dan perlu orang-orang muda yang hebat. Temukan panggilan dalam jiwamu, kalau memimpin untuk solusi, oh ya, untuk sesama, bagi bangsa, di dalam cinta. You gotta be light, you gotta be love. Do what you believe. There is faith and there is hope. Shake it out, shake it too. Just play what you best. Baik, Bapak Ibu, sekarang sebelum kita mulai sesi diskusi malam ini, ada baiknya kita buka dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Saudari Kristina. Kepada Saudari Kristina, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Deta. Untuk memulai acara pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa secara Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau sediakan pada kami hari ini untuk berkumpul bersama di kegiatan live special webinar, khususnya untuk kami, para komunitas orang muda Katolik dengan tema nasionalisme versus globalisme, bersama-sama dengan para narasumber kami yaitu Bapak Gustaf Arianto, Bapak Vincent Rainardi, Bapak F. Hasan Sidi, Bapak Ketut Wiryadi, serta Bapak Ludiro Madu. Berkatilah dan terangilah hati kami semua ya Bapak, agar webinar kami pada malam hari ini yang juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa kami Republik Indonesia yang ke-75 tahun berjalan dengan lancar dan senantiasa menumbuhkan jati diri serta semangat nasionalisme kami bersama dengan Engkau dan sesama untuk menghadirkan kemerdekaan sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak lupa kami berdoa pula untuk para narasumber kami pada hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada kami sebagai para penerus bangsa di masa depan. Kami berdoa pula kepada teman-teman kami yang mungkin tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini, kiranya Engkau juga selalu menyertai mereka. Semoga semangat nasionalisme juga tetap selalu ada di dalam setiap langkahnya. Seluruh doa ini ya Bapa, kami satukan ke dalam tangan-Mu. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Kristina untuk doa pembukanya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua dan Founder Live, Service Quality and Leadership Speaker,
Facilitator and Consultant, Country Director of SPI Indonesia, Bapak Andreas Hengki Gosianto. Kepada Bapak Hengki, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih, Deta. Terima kasih sama-sama, Pak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bergabung bagi Ibu Bapak semua. Selamat merayakan hari lahir, hari ulang tahun Dirgahayu Kemerdekaan NKRI yang ke-75. Merdeka! Merdeka. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat saya, diaspora Indonesia yang sudah bersedia untuk sharing pada kesempatan yang sangat berharga ini, sangat baik ini, yaitu pertama saya sapa Saudara Hasan Sidi yang berada di Perth. Terima kasih sudah join. Juga Saudara Gustaf Arianto juga di Melbourne ya. Lalu Saudara Vincent Renardi di Cambridge, UK. Dan Saudara Ketut Wiryadi juga ada di Perth. Terima kasih ya. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi, semangat terkait dengan topik kita dan juga pengalaman keempat narasumber yang sudah sekian tahun menjadi diaspora Indonesia ya, yang tentu juga memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme di samping globalismenya. Juga terima kasih kepada sahabat saya Mas Ludiro Madu yang sudah bersedia memoderatori sesi kita malam ini. Perkenalkan saya memperkenalkan sedikit mengenai live, terutama bagi yang belum mengenal atau baru pertama kali join di sesi webinar live. Saya mohon izin untuk share sedikit slide. Oke, di sini Ibu Bapak, teman-teman semua bisa melihat bahwa live itu adalah sebuah komunitas dan jejaring pemimpin Katolik, di mana kita semua yang berjejaring dan berkomunitas di sini menghidupi semangat yang kita sebut semangat hidup dalam kepenuhan atau spiritualitas live in fullness experience. Ini yang kita adopsi dari spiritualitas Katolik yang universal, yang bermuara pada kemanusiaan dan kebangsaan. Di mana pendekatan ini mengajak kita semua untuk pertama menemukan kembali jati diri kita. Ini terutama kalau masih usia muda, ataupun ketika, meskipun tidak terlalu muda, ketika kita bergumul dengan panggilan kita, sebenarnya arahnya kemana, tepat sekali nih, pendekatan menemukan kembali jati diri kita, lalu berbagi kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, dan terpinggirkan. Hari ini ditambah dengan difabel, gitu ya. Sesuai dengan panggilan dan talenta kita, gitu ya. Tentu setelah kita mengembangkan diri semaksimal mungkin sesuai dengan talenta kita. Dan juga semua kita lakukan bukan untuk popularitas diri, bukan untuk keuntungan pribadi, keuntungan duniawi, tapi sepenuhnya demi kemuliaan Tuhan. Nah, itulah gagasan dasar yang juga menjadi spiritualitas life. Lalu visinya apa? Visinya adalah terciptanya bangsa Indonesia yang berkarakter dan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera melalui semangat ini. Artinya jika kita bersama-sama berjejaring merangkul semua, semoga kita bersama-sama menuju kepada visi ini. Dan juga misinya apa? Misinya adalah membangun jejaring para pemimpin yang menumbuh kembangkan semangat ini, yaitu kita semua. Dan juga menginspirasi, melatih, dan mendampingi para anak bangsa, agar juga bisa menjadi seperti kita, menjadi pemimpin yang beriman dan bermartabat. Tentu setelah menghidupi spiritualitas ini, yaitu adik-adik kita, para kita sebut coach kita, dimana kalau kita semua yang senior-senior menjadi coach gitu ya. Lalu nilai-nilai utamanya apa? Love, integrity, faithful, enlighten, yang kalau kita singkat ini juga adalah life gitu ya. Dan ini memang satu nilai yang sangat Kristiani dan sangat universal. Jadi memang ini semua didasari oleh iman kita kepada Kristus, di mana kita menyatukan diri. Di sini dicontohkan pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengajarkan mengenai memberikan diri, yang dalam bentuk yang kita yakini hari ini sebagai satu bentuk ekaristi pada hari ini. Tapi pada masa itu kan Tuhan Yesus memberikan dirinya, mengorbankan dirinya. Ini jugalah yang mendasari spiritualitas kita. Artinya kita bersedia untuk memberikan diri kita seutuhnya, totalitas, sebagai satu pengorbanan, mencontoh teladan Tuhan kita, dan menyatukan diri dengan Tuhan kita, begitu ya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Lalu
dalam membagikan diri itu kita juga meneladan ajaran dari Tuhan Yesus, yaitu kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya, melayani semuanya, begitu ya, yang dicontohkan dengan pembasuhan kaki. Ini menjadi tradisi dari gereja kita, gitu ya. Dan ini juga dicontohkan oleh pimpinan gereja Katolik di dunia saat ini, Sri Paus Fransiskus ya, yang mencontohkan juga sesuai dengan tradisi melayani bukan hanya umat Katolik, tapi bahkan umat dari golongan agama lain, bahkan suku bangsa lain, gitu ya. Dan juga di situ dicontohkan bahwa perlu hidup berdampingan secara damai, gitu ya. Dicontohkan dengan menandatangani satu perjanjian perdamaian. Jadi ini benar-benar adalah spiritualitas Katolik yang universal, merangkul semua, gitu ya. Dan kita tahu bahwa Katolik itu artinya umum. Artinya kita tidak mungkin sektarian, kita tidak mungkin ekstrim hanya di dalam kelompok kita, tapi kita ingin keluar melayani semua. Itulah sejatinya iman kita, dan kita 100% Katolik, 100% Indonesia, dicontohkan oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo kita, dengan bahkan membawa Pancasila ke altar, di mana itu diharapkan kita semua bisa dari altar ke pasar, untuk betul-betul menghidupi nilai-nilai Pancasila yang menjadi jati diri bangsa kita, gitu ya. Mengamalkan itu dalam kehidupan kita bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Itulah spiritualitas life yang kalau saya rangkum adalah berpusat pada iman Katolik kita, iman Kristiani kita, bermuara pada kemanusiaan dan kebangsaan, atau dengan kata lain dari altar ke pasar. Ini juga lah yang mendasari leadership roadmap yang dibuat oleh Life untuk membina orang-orang muda kita, yaitu melalui serangkaian langkah-langkah yang didapatkan dengan setelah melakukan satu FGD. Dan di bawah kalau teman-teman lihat, kita merangkul semua. Termasuk hari ini kita merangkul diaspora Indonesia ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah tidak terlalu muda bisa menjadi coach, mengajak yang muda-muda yang diaspora Indonesia di berbagai negara untuk berjejaring bersama kita semua, untuk bersama dengan teman-temannya yang ada di Indonesia, begitu ya. Untuk kemudian menghidupi spiritualitas life ini berjejaring dengan semuanya, bukan hanya nasional tapi internasional, begitu. Dan ini adalah pendekatan awal, yaitu self awareness, di mana kita di live menggabungkan antara latihan rohani Ignatian, lalu inventory karisma melalui workshop You Are Called, kemudian beberapa pendekatan profesional ya, MBTI dan DISC, untuk bagian dari bagaimana kita mengenal dan menemukan jati diri kita, panggilan dan talenta kita. Lalu setelah itu dibina melalui coaching klinik, pendampingan grup kecil, bahkan one-on-one, melalui 4 pilar dari Life ini, yaitu Life Pro untuk pengembangan karir di corporation, baik nasional maupun multinasional gitu ya, atau bahkan termasuk setelah berjejaring dengan teman-teman diaspora, bisa juga sampai ke luar negeri gitu ya. Dan Lifepreneur itu untuk membantu untuk teman-teman muda yang ingin berwirausaha. Bahkan Lifepreneur ini sudah direncanakan untuk menjadi satu inkubator bisnis bagi orang-orang muda kita gitu ya. Lalu Life Speak untuk melatih public speaking, bahkan menjadi influencer, lalu dan Life Kompas ini untuk terutama menghidupi spiritualitas life tadi, yaitu berpusat pada iman Kristiani dan bermuara pada kemanusiaan dan kebangsaan. Lalu ini adalah leadership program dari Life yang menggabungkan, dikembangkan dari beberapa leadership yang pendekatan leadership yang ada, yaitu service leadership dari Service Quality Institute, lalu Heroic Leadership dari Chris Loney, Law of Leadership dari John C. Maxwell, dan juga Leadership Challenge dari Profesor Kosses and Posner gitu ya. Ini kurang lebih sekilas mengenai Life. Ini beberapa program yang sudah berjalan ketika masih offline, dan sejak April memperingati Hari Kartini kita mulai go online dan berlanjut terus. Selain dari webinar kebangsaan, juga berbagai soft skills. Oke, dan ini ada, kalau tadi memperingati Hari Kartini oleh para Kartini muda kita, ini pas bertepatan dengan hari lahir Life, tanggal 20 Mei, 9 tahun yang lalu. Pada tahun ini, merayakan anniversary yang ke-9, kita temanya Indonesia Bangkit. Dan itu dengan pengantar diskusi dari Profesor Purnomo Iskyantoro yang adalah Menteri 3 periode di bawah 3 presiden. Juga bersama beberapa teman para pegiat kebangsaan ya di beberapa organisasi seperti ISKA dan Fox. Dan ini berbagai coaching klinik yang sudah berjalan.
Oke, ini juga program pas hari lahir Pancasila, di mana Pak Budi Hendarto yang ada penasihat live juga sharing, lalu Pak Mas Andreas Marioto, yang jurnalis dari Kompas juga sharing. Kemudian ini berbagai macam topik, dan hari ini topik kita adalah ini makna kemerdekaan bagi diaspora Indonesia, nasionalisme versus globalisme, gitu ya, bersama keempat narasumber kita. Dan juga live mengadakan book review plus IG liveonline.id live ya. Itu saja. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan welcome aboard, selamat bergabung dan selamat berkomunitas dan berjajing di live. Itu ada beberapa sosial media yang bisa teman-teman lihat lebih lanjut. Terima kasih, Deta. Mohon maaf jika saya lebih dari waktu. Saya kembalikan kepada Deta. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hengki untuk kata sambutannya. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai sesi diskusi kita pada malam hari ini. Sesi diskusi akan dimoderatori langsung oleh Bapak Ludiro Madu, selaku dosen jurusan Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta. Kepada Bapak Ludiro, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ya, Mbak Deta. sama-sama Pak, silakan Pak. Ya, selamat malam, selamat siang, selamat pagi untuk Bapak Ibu semua, Mas, Mbak, kakak-kakak, atau saudara-saudari, handetolan, sahabat, ya, dimanapun Anda berada. Jadi, sebuah kemewahan bagi kita tetap berada di tempat kita masing-masing, tapi kita bisa berinteraksi dengan banyak orang dengan menggunakan teknologi ini, ya. Baiklah, hari ini 17 Agustus tahun 2020, kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun di tengah pusaran COVID-19, kita patut bersyukur masih diberikan kesehatan, sehingga malam ini waktu Indonesia bagian barat, ya, waktu di Australia, apakah itu di Perth, di Melbourne, kita masih bisa berkumpul, ya, berinteraksi di sini secara online. Nah, malam ini kita memiliki acara live special webinar dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita mengambil tema yang berbeda, yaitu kita mencoba untuk menggali pengalaman dari rekan-rekan diaspora kita yang berada di luar negeri, ya. Kemudian kita akan bicara mengenai nasionalisme dan globalisme. Jadi untuk Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, kita sebagai warga Indonesia ada beberapa kategorisasi, ya, untuk yang berada di luar negeri. Satu itu diaspora. Diaspora itu adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Tinggal itu relatif, bahkan setahu saya walaupun pergi 1 minggu itu juga dianggap diaspora ternyata, ya. Jadi diaspora adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, berapapun lamanya. Lalu ada kelompok lain yang juga mungkin tahu peserta yang namanya Indonesianis. Indonesianis itu orang asing yang cinta Indonesia. Cinta itu dengan banyak bentuk, ya, dan cara. Nah, kita hari ini malam ini akan berbicara dengan para diaspora. Nah, temanya adalah tentang makna kemerdekaan bagi para diaspora kita. Kita sebenarnya tidak ingin mempertentangkan antara nasionalisme dan globalisme, ya. Nanti kita akan secara langsung ingin tahu bagaimana para diaspora kita. Di sini mohon izin saya memanggil Mas langsung aja, ya. Di sini ada 4 narasumber kita. Ada Mas Gustaf Arianto yang berada di Melbourne, Mas Vincent Renardi yang berada di Cambridge, Inggris, Mas Hasan Sidi di Perth, dan juga yang terakhir Mas Ketut Wiryadi berada di Perth juga. Jadi kita akan coba menggali pengalaman dari beliau-beliau mengenai bagaimana sebagai diaspora itu memaknai
kemerdekaan dalam konteks nasionalisme dan globalisme ini. Ya. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya kira kita bisa mulai ya dengan mengetahui pandangan dari Mas Gustaf dulu ya, Mas Gustaf Arianto. Kita sesuaikan dengan flyer dari Mas Gustaf, lalu ke arah Mas Ketut gitu. Silahkan Mas, bisa dimulai. Selamat malam teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya bahwa saya bisa sharing cerita hidup saya selama 30 tahun lebih berada di Australia. Sebelumnya juga selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, walaupun saya sudah 30 tahun lebih, tetapi badan saya, otak saya, hati saya, dan terutama lidah saya itu masih tetap mencintai Indonesia. Pada malam ini saya akan share 4 poin. Poin pertama, siapa itu saya? Yang kedua, perjalanan karir saya dari pertama saya mendarat di Australia sampai hari ini. Yang ketiga, apa saja yang saya pelajari selama saya hidup di negara ini. Dan yang terakhir, pandangan pribadi saya tentang nasionalisme di era globalisasi. Nah, mungkin saya mulai dengan siapa saya. Saya itu, kalau saya boleh cerita, dan sebagian dari yang hadir di sini kenal saya juga, saya itu dari kecil itu tidak termasuk golongan spesial. Kenapa hal ini penting bagi saya untuk cerita? Banyak orang yang berpikir bahwa apalagi ketika mereka melihat perjalanan karir saya, pertama kali yang mereka bilang, Pak Gustaf pasti spesial. Pasti pinter nih orang. Pasti spesial. Padahal kalau saya ingat dari SD sampai lulus kuliah, saya hanyalah seseorang yang standar. Dalam artian standar bukannya berarti kita berkekurangan, tetapi standar dalam artian saya harus belajar mungkin lebih banyak daripada sebagian besar orang untuk mengerti apa yang harus saya pelajari. Itu yang pertama yang saya mau share. Saya adalah ayah dari 2 anak laki-laki yang sudah berumur 16 dan 13, dan saya bertemu dengan istri saya yang dari Bandung ketika berangkat ke Australia tahun 93. Mungkin itu yang namanya jodoh, dia itu duduk di sebelah saya ketika saya terbang dari Jakarta ke Melbourne. Sejak hari itu sampai hari ini kami bersama berjuang di negara ini. Waktu saya tiba di Australia, saya itu datang ke sini karena saya untuk belajar teknik industri dari universitas di Melbourne. Ketika saya lulus, setelah saya lulus sekolah, saya bekerja sebagai insinyur di industri heavy machinery. Tetapi yang lucu, setelah 2 tahun menjadi insinyur di perusahaan ini, mendesain gearbox, salah satu CEO-nya memanggil saya suatu sore. Dia bilang sama saya, Gustaf, sebagai insinyur, saya mau kasih tahu bahwa kamu bukanlah insinyur spesial. Nah, saya masih ingat sampai hari ini waktu dia ngomong kayak begitu. Gustaf, sebagai insinyur, kamu bukan insinyur spesial. Malah sebenarnya jauh dari spesial. Langsung saya berpikir, 5 tahun belajar, kerja, cuman dibilang standar. Saya tanya sama dia, kenapa saya tidak spesial? Lalu Mr. Tom Cross namanya, dia bilang, kamu tidak spesial karena kamu kebanyakan ngomong. Seorang insinyur mestinya jangan banyak ngomong, mestinya kerja. Tetapi karena saya itu memang banyak berkomunikasi, banyak berbicara, semua teman-teman kerja itu sering kumpul di meja saya. Sehingga productivity di office saya itu turun, yang akhirnya saya itu dipindah ke sales. Katanya, kalau kamu suka ngomong, sebaiknya kamu jangan mendesain, tapi kamu menjual. Nah, itulah pertama kali saya masuk ke dunia bisnis dari sebagai salesman.
Nah, selama perjalanan saya dari mulai kerja pertama kali, bagi kawan-kawan sekalian yang mungkin juga mengetahui dari temannya atau mungkin pengalaman pribadi yang pernah tinggal di luar negeri, kami tidak punya banyak kesempatan untuk bisa bekerja dan enjoy life waktu muda. Saya harus bekerja di kantor, dan malam-malam itu saya harus bersihin toilet. Nah, pelajaran pertama yang saya pelajari waktu saya pindah dari Indonesia masuk ke luar negeri adalah bahwa semua pekerjaan, asalkan dikerjakan dengan halal, akan memberikan pengalaman terhadap kita di masa depan. Waktu saya bersihin toilet umum, saya tidak merasa itu belajar. Tetapi hari ini, detik ini, kalau ada yang bertanya terhadap saya, pengalaman apakah yang paling penting yang saya pelajari ketika saya pindah ke luar negeri, adalah saya bisa mengerti artinya berada di bawah dan berada di atas, supaya saya bisa mengerti bagaimana caranya saya memimpin semua jajaran di perusahaan. Dalam perjalanan karir saya juga, saya tidak mempunyai karir yang cukup gampang. Penuh dengan penderitaan, tapi penderitaan yang saya bicarakan adalah penderitaan karena keinginan saya untuk sukses, karena sukses itu banyak artinya. Pada malam ini saya cuma mau menghubungkan perkataan sukses terhadap karir. Padahal sukses itu kan lebih bulat daripada karir. Dari muda saya, sampai sekarang juga nggak terlalu tua amat, tapi kalau dibandingkan 30 tahun yang lalu, ya saya masih muda, saya itu selalu punya visi untuk naik di jenjang karir. Jabatan yang saya punya sekarang, 30 tahun itu, 30 tahun lalu itu cuman ada di otak saya. Lalu apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari adalah, kalau saya boleh mengulang kembali ke 30 tahun yang lalu, kurangilah cita-citamu untuk menjadi yang terakhir. Terakhir itu apapun terakhir, mau jadi presiden, mau jadi CEO, mau jadi jenderal, mau jadi, fokusnya itu jangan di situ, tetapi fokusnya itu, ya ini pengalaman pribadi, saya tidak memberikan pengajaran ini untuk semua sama, tapi kalau saya boleh balik 30 tahun yang lalu, fokusnya itu hanyalah belajar sehingga lebih baik dari kemarin. Nah, kenapa ini saya mau share tentang belajar? Selalu belajar. Ketika saya melihat dan membandingkan banyaknya orang Indonesia yang ada di luar negeri terhadap kawan-kawan saya yang orang asli dari sini, perbedaan yang terjadi adalah orang yang dari Indonesia itu banyak bermimpi, tapi lupa belajar. Dibandingkan oleh kawan-kawan saya yang dari sini, yang bisa menerima waktu, bahwa pada saatnya, ketika saatnya itu adalah tepat, ketika opportunity bertemu dengan skill, maka cita-cita kita tercapai. Nah, skill inilah yang harus difokuskan. Nah, saat ini karena saya sudah di situ, saya bisa bicara seperti ini. Tetapi 30 tahun itu adalah waktu yang lama kalau kita cuma mikir mau nyampe. Karena nyampe ke satu tujuan dalam 30 tahun kan lama. Tetapi kalau saya boleh balik lagi dan saya fokus terhadap belajar, itu akan lebih baik. Yang lainnya yang saya pelajari selama saya ada di sini adalah perbedaan antara working hard dan working smart. Banyak sekali teman-teman kerja saya sekarang menjadi pemimpin di perusahaan yang salah satu perusahaan yang besar yang industrinya di bidang lampu. Omset perusahaan saya itu mendekati 400 juta dolar. Jadi sekitar kalau di Indonesia mungkin 4 triliun. Nah, orang itu banyak yang nanya ke saya, Pak Gustaf, mana yang lebih penting? Hard work atau smart work?
sampai hari ini saya percaya bahwa yang lebih penting, pendapat pribadi saya, itu adalah hard work. Kenapa? Kenapa hard work itu lebih penting daripada smart work? Karena di dunia globalisasi, smart work itu bukan lagi option. Kalau masih ada teman-teman, kawan-kawan, atau saudara, atau siapapun yang mendebatkan antara hard work dengan smart work, sebaiknya kita ingat bahwa di dunia globalisasi, smart itu adalah normal, yang kurang itu hard work. Sehingga saya sangat menerapkan terhadap diri saya bahwa saya harus bekerja keras. Maaf Mas, 1 menit lagi Mas. 1 menit. Yang kedua adalah kita, yang saya pelajari sebagai orang Indonesia itu suka minder, karena kita itu mungkin dulunya dijajah 300 tahun. Sehingga kita merasa bahwa orang-orang dunia luar itu lebih maju. Pada kenyataannya tidak. Orang Indonesia sangatlah maju. Kenapa? Kita pernah dijajah, kita berasal dari suku yang berbeda-beda, kita mengerti cara makan yang berbeda-beda, kita mengerti caranya toleransi, berpancasila. Nah, ini semua bagi saya terapkan dalam dunia saya, dunia kerja saya, yang akhirnya membawa saya ke atas. Nah, untuk menutup ini, nanti bisa dilanjutkan tanya jawab, apa makna globalisasi dan nasionalisme bagi saya? Bagi saya, nasionalisme itu lebih dalam daripada memegang bendera dan bernyanyi Indonesia Raya. Lebih dalam daripada ada di Indonesia dan mengatakan bahwa saya mencintai Indonesia. Nasionalisme bagi saya di era globalisasi adalah apakah kontribusi Anda terhadap brand Indonesia, brand. Kalau kita sebagai orang Indonesia tidak berhasil membawa nama Indonesia, mau ada di Indonesia, di Melbourne, di UK, di Arab, di Afrika, dialah tidak nasionalisme. Nasionalisme di tahun 2020 adalah siapapun yang membawa nama Indonesia karena kita mencintainya dengan bekerja keras, memimpin teman-teman, dan memimpin perusahaan, dan memimpin hidupnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Gustaf. Wah, tadi yang terakhir. Jadi nasionalisme tidak harus di Indonesia, nasionalisme bisa di mana saja. Kita yang penting adalah kontribusi kita kepada Indonesia, ya. Baiklah, saya sampaikan kepada peserta bahwa konsep kita ini nanti adalah talk show, jadi maaf tadi belum saya sampaikan. Jadi setiap narasumber akan bicara selama 10 menit mengenai diaspora, lalu kaitannya dengan nasionalisme dan globalisme. Gitu. Baik, saya kira kita bisa langsung lanjutkan kepada Mas Vincent Reynardi yang berada di Cambridge, Inggris, untuk meneruskan pandangannya mengenai diaspora, nasionalisme dan globalisme dari pengalaman hidup selama ini berada di Inggris. Silahkan Mas Vincent. Terima kasih Mas Ridho, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing pada hari ini. Saya ingin sharing pengalaman saya bekerja sewaktu saya datang ke Inggris. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya bekerja di sebuah pabrik label dengan bahasa Inggris yang pas-pasan, kok ya dipercaya untuk memimpin orang-orang Inggris. Saya tinggal di kota Cambridge. Saya asalnya dari Surabaya, lahir dan besar di Surabaya sampai tamat SMP, SMA saya di Malang, di Tempo, kuliah di Bandung, di ITB, jurusan Teknik Fisika, angkatan 89. Lulus tahun 94, lalu kerja di Jakarta, di perusahaan konsultan bernama Accenture selama 5 tahun. Tahun 98, bulan Mei, saya dikirim oleh Accenture ke London selama setahun, pas 1 minggu sebelum cruise tahun 98. Waktu itu istri saya sedang mengandung anak pertama kami. Selama di London ini saya melamar-lamar pekerjaan, ada sekitar 90 lamaran saya kirimkan,
tetapi semuanya tidak ada yang diterima. Hal ini karena saya adalah orang Asia, jadi tidak punya hak untuk bekerja di Inggris, sehingga memerlukan work permit atau izin kerja. Nah, perusahaan-perusahaan Inggris tidak mau repot mengurus izin kerja ini. Kalau orang Eropa kan boleh kerja di UK, misalnya kalau dari Belanda atau dari Prancis, tapi dari Asia tidak boleh. Akhirnya ada 2 perusahaan yang memanggil saya interview, yang satu tidak diterima, yang satu lagi diterima, yaitu sebuah pabrik label bernama Paksar, dan mereka mau mengurus izin kerjanya. Wah, bersyukur banget saya sudah dapat kerjaan, sambil berdoa semoga Tuhan melancarkan proses aplikasi izin kerjanya. Waktu itu bulan Februari tahun 99, oleh Accenture saya ditarik balik ke Jakarta untuk membantu mergernya 4 bank di Jakarta membentuk Bank Mandiri. Bulan Mei tahun 99 izin kerjanya keluar dan saya balik ke UK dengan bayi pertama masih berumur 9 bulan. Pabrik label itu ada di kota Harlow, sekitar 1 jam di sebelah utara London. Mereka membuat label harga untuk barang-barang di supermarket. Jadi ada banyak mesin-mesin printer di pabrik itu. Saya bekerja sebagai project manager. Proyek saya adalah menginventarisir label-label yang pernah mereka buat supaya mudah mencarinya. Jadi ribuan label itu kami harus scan satu persatu, lalu dimasukkan ke database, dikasih keterangan yaitu ukurannya, warnanya, bentuknya, tulisannya, dan sebagainya. Saya merekrut 4 orang untuk men-scan ribuan label-label itu. Setelah 3-4 bulan, proyek ini selesai dan saya diminta untuk mengefisienkan pembuatan label di London. Setelah itu saya diminta untuk membuat toko online, memimpin 6 orang Inggris, mulai dari analisa, desain, development, testing, sampai go live kami kerjakan bareng-bareng. Kira-kira makan waktu setahun. Yang dijual adalah printer dan label-label harga untuk toko-toko. Selama pembuatan toko online ini, saya geleng-geleng dalam hati. Kok bisa ya dipercaya oleh bos untuk memimpin 6 orang Inggris? Padahal bahasa Inggris saya belepotan. Dan mereka bernama itu semuanya sudah lebih dulu ada di perusahaan ini. Oleh bos saya dikasih company car. Baru 1 tahun masuk, sudah dipromosi menjadi manajer. Dapat mobil lagi. Jadi tambah heran saya. Maka saya beranikan diri bertanya kepada bos, kenapa kok saya yang dipilih? Padahal ada 6 orang lain yang lebih pengalaman. Dan mereka semua lebih dulu join di company ini sebelum saya join. Lagian saya kan baru datang ke negara ini. Dari Asia lagi, bukan dari Eropa. Bos saya waktu itu, namanya David. David bilang gini, waktu kamu awal-awal masuk, saya kasih kamu kerjaan, langsung kamu kerjakan. Dan setelah selesai, kamu minta kerjaan lagi. Sampai waktu itu, bos saya heran, kenapa kok biasanya karyawan-karyawan lain kerjanya kan dilama-lamain. Kalau sudah selesai, mereka diem aja. Enjoy, tengah-tengah nganggur, nggak ada kerjaan. Menikmati browsing-browsing di internet. Tunggu dikasih kerja baru mereka kerja. Kalau kamu enggak, dikasih kerjaan cepet-cepet terus minta tambah. Itulah sebabnya saya pilih kamu. Jadi saya ingat teman-teman kerjaku bilang pada waktu awal-awal saya masuk dulu, ada satu orang yang bilang ke saya, you make us look bad. Jadi saya membuat mereka kelihatan jelek. Kenapa? Karena saya kerjanya cepat, sedangkan mereka kerjanya lambat. Sudah selesai, minta kerja lagi. Jadi mereka bilang, kamu kalau sudah selesai kerja, diam aja, jangan minta tambah. Jadi you make us look even worse in the eye of our boss. Nah, saya perhatikan memang di Inggris ini di mana-mana iklim kerjanya seperti itu, tidak seperti orang Asia yang kerjanya cepat. Itu yang satu poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa kelebihan orang Indonesia di perantauan, khususnya di Eropa, khususnya di UK, adalah suka bekerja keras, hard worker. Ini nyambung apa yang dibilang sama Mas Gustaf tadi. Dan ini nggak hanya di Inggris, di negara-negara lain juga begitu. Yang kedua adalah soal bahasa Inggris. Waktu saya kecil, mami saya almarhum adalah guru bahasa Inggris.
sempat ngajar di SMA, kemudian ngajar privat di rumah. Waktu itu saya kelas 3 SD. Kami mengajar privat bahasa Inggris, saya disuruh duduk ikut mendengarkan. Saya nggak suka, maunya main, namanya anak umur kelas 3. Tapi Mami berkeras supaya saya duduk ikut mendengarkan dia mengajar bahasa Inggris ke anak-anak les. Lama-lama kuping saya biasa mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Nah, jadi poin saya adalah, dengarkanlah apa kata orang tua kita, walaupun tidak suka. Nantinya akan berguna. Waktu saya di SMA, papi saya almarhum, bless his soul, bilang kepada saya, Sen, kamu satu hari hafalkan 5 kata baru bahasa Inggris. Nanti akan berguna baru buatmu. Lumayan setahun bisa 1.500 kata lebih. Tapi kata-kata ayah saya itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Alias tidak saya gubris. Waktu saya di Accenture di Jakarta, itulah baru saya sadar. Di sana hampir semuanya adalah lulusan luar negeri dengan bahasa Inggris yang just. Saya lulusan domestik, jadi minder, Inggrisnya paling jelek. Maka diam-diam saya mulai menghafalkan 5 kata per hari, seperti nasihat papi. Lumayan pelan-pelan vocabulary saya meningkat. Maka sekali lagi kita mesti mendengarkan apa kata orang tua, walaupun kita tidak suka. Nah, waktu saya bekerja di pabrik label di Harlow, di UK, itulah benar-benar saya diuji. Bukan cuma mereka bahasa Inggrisnya lancar seperti di Accenture Jakarta, tapi memang mereka semuanya itu orang Inggris. Ratusan orang di pabrik itu semuanya orang Inggris. Bukan cuma saya kewalahan ngikutin, tapi kelabakan. Kelabakan benar. Karena mereka ngomongnya begitu cepatnya. Saya nangkepnya aja susah. Nah, kebayangkan sekarang kenapa kok saya heran, terus saya milih mimpin teman-teman. Lalu mengikuti orang ngomong saja tidak bisa. Ada banyak kata yang kelewat. Saya nggak nangkep. Apalagi boro-boro mau ngomong. Jadi belepotan banget. Vocabulary keliru-keliru, grammar keliru-keliru. Mestinya she, saya bilang he. Mestinya did, saya bilang does, dan sebagainya. Nah, terus gimana dong? Pelan-pelan saya konsentrasi kepada tulisan, yaitu email. Kalau di email kan saya bisa baca dan benerin berulang-ulang, pakai spell check dan sebagainya. Maka itulah trik yang saya pakai dalam berkomunikasi. Saya berusaha keras untuk menuliskan dengan jelas, singkat, memakai email dengan simple dan benar grammarnya. Memang membutuhkan waktu lama, but it works. Semua yang waktu SD saya dengar dari Mami ngajar privat itu, semua kosakata yang waktu di Jakarta saya hafalkan itu, semuanya itu sangat membantu saya survive tahun pertama saya di Inggris. Maka sekali lagi, kita mesti mendengarkan apa kata orang tua kita, walaupun kita tidak suka. Jika ada di antara kalian para audiens yang sekarang ini ada di perantauan, misalnya di Amerika atau di Australia atau di Kanada, dan susah berkomunikasi dengan bahasa Inggris, maka tips saya untuk saudara sekalian adalah memakai email. Karena di email itu bisa dibaca dulu, dibenerin ulang-ulang, baru dikirim. Jawabannya pun tertulis, bisa kita baca pelan-pelan. Di Perancis juga begitu, bahasa Jerman juga begitu. Jadi tip ini tidak hanya berlaku untuk bahasa Inggris, tapi untuk semua bahasa. 1 menit lagi, Mas. Ya. Untuk menutup, saya ingin cerita dengan, saya tuh ketemu seorang perawat pria asal Indonesia, namanya Andi. Saya tanya, gimana ceritanya bisa sampai sini? Oh, itu kebetulan banget, Mas, katanya. Ya, bejo, katanya. Dia cerita bahwa di Indonesia ada program saringan perawat untuk bekerja di UK. Dan dia mau ikut. Ujiannya berlapis-lapis, kan? Ada ujian pengetahuan medical, ada ujian keterampilan perawat, ada ujian bahasa Inggris. Andi ini bilang, kebanyakan jatuhnya perawat-perawat Indonesia itu ada di bahasa. Dibandingkan dengan perawat-perawat dari Filipina ataupun dari India. Dari sekitar 5.000 orang ikut saringan, yang terpilih hanya 4 orang. Maka, yaitu tips saya untuk saudara sekalian yang ingin kerja di luar negeri, belajarlah bahasa Inggris. Dan kedua, pakailah email. Untuk ngomong, bukan cuma mendengar dan menulis, tapi belajar ngomong. Itu aja. Saya ingin
sampaikan. Ada sebetulnya ada satu hal lagi yang sampaikan, itu outsourcing. Mungkin nanti pada waktu tanya jawab bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, Mas Vincent, terima kasih banyak sharingnya. Jadi dari Mas Vincent ada hard work lalu bahasa Inggris terutama ya. Jadi tampaknya faktor bahasa tetap menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan kita bekerja di luar negeri ya, bahasa asing secara umum. Baiklah, terima kasih Mas Vincent Renardi. Selanjutnya kita beralih ke Mas Hasan Cidi, seorang geophysicist dan editor buku An Outline of the Geology of Indonesia yang tinggal di Perth ya, untuk menyampaikan untuk sharing pengalaman. Silakan Mas, 10 menit waktunya untuk Anda. Sama. Baik, terima kasih Mas Ludiro dan selamat malam rekan-rekan semua. Saya mungkin cerita dulu tentang perjalanan karir saya. Saya lulusan geologi dari universitas yang sama dengan Mas Vincent dan Mas Hengki dari ITB. Dan saya bergerak di bidang migas, minyak dan gas bumi. Jadi setelah lulus dari ITB, saya sempat kerja di Kalimantan selama 3 tahun. Dan beruntung juga saat itu perusahaan tempat saya bekerja kemudian mengirimkan saya untuk melanjutkan sekolah. Jadi saya ngambil master di Brisbane saat itu. Dan karena masternya sendiri itu master by research ya. Jadi di situ saya banyak belajar pertama mengenai membaca dan menulis publikasi. Dan itu yang ternyata saya cukup hobi juga ya, saya cukup gandrungi sehingga keluarlah buku yang sempat saya tulis setelah saya pulang dari Brisbane kala itu. Kesempatan di Brisbane itu juga membuat mata saya terbuka untuk melihat dunia migas sendiri di Australia saat itu. Jadi saya melihat peluang di mana bukan hanya tenaga kerja Australia saja yang bisa bekerja di mancanegara, tapi jadi saya membuka hal tersebut membuka mata saya untuk bercita-cita lebih tinggi lagi. Jadi tidak hanya bekerja nantinya di Indonesia, tapi akan berkarir di mancanegara saat itu. Kemudian selesai sekolah saya kembali ke Jakarta dan kemudian nggak lama setelah itu terjadilah kerusuhan Mei 98. Nah, itu yang membuat saya berpikir kembali, kemudian gimana dengan cita-cita saya itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajukan permanent residency ke Australia saat itu. Dan itu yang mendorong, akhirnya saya baru pindah tahun 2004, jadi saya menjadi diaspora di tahun 2004. Dan tentunya pindah berkarir di bidang yang sama, tapi di negeri orang itu nggak gampang. Challenge ya, yang pertama itu adalah building trust dari customer kita tentunya. Walaupun pekerjaan saya sama seperti yang saya lakukan di Indonesia, tapi lebih sukar meyakinkan rekan kerja atau klien yang lain yang apalagi saat itu isu diversity masih belum populer. Jadi itu challenge yang saya hadapi. Tapi on the other hand, saya lihat juga kalau saya reflect back, mungkin salah satu kuncinya seperti yang sudah disebutkan oleh dua pembicara sebelumnya adalah kerja keras ya, work harder. Dan kemudian juga mungkin karakter yang lain yang adalah kita mudah, agility kita, jadi kita mudah beradaptasi. Itu mungkin yang menjadi kuncinya. Oke, mungkin itu dari segi karir. Kalau kita kembali ke tema dari pembicaraan malam ini tentang makna kemerdekaan, nasionalisme versus globalisme, mungkin definisi saya mengenai apa itu nasionalisme adalah mungkin hampir sama dengan yang Mas Gustaf utarakan, brand Indonesia ya, itu adalah menjaga baik nama besar Indonesia.
country of origin kita. Baik itu karena itu sudah seperti identity yang diberikan ke kita ya. Jadi waktu saya ambil contoh misalnya sewaktu Barack Obama menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat, itu bukan hanya warga Afro-Amerikan saja yang bangga, warga di Afrika juga bangga, Kenya, Tanzania, dan sekitarnya. Bahkan warga Menteng pun bangga Obama bisa jadi presiden. Gitu ya. Jadi itu sudah melekat, nggak bisa kita lewatkan. Sebaliknya, on the other hand, kalau kita melakukan hal-hal yang memalukan, itu juga akan berakibat kepada nama atau brand Indonesia yang disebutkan itu. Jadi saya pikir itu tugas kita itu adalah menjaga atau preserve gitu ya nama Indonesia itu. Kemudian kita juga tentunya harus menjaga supaya itu langgeng. Tentunya yang saya lakukan itu saya cukup di luar kantor ya. Saya juga di luar jam kantor saya juga aktif di beberapa komunitas di sini seperti Ikatan Alumni yang ada di Perth ini maupun Indonesian Diaspora Network yang awalnya dibentuk oleh Pak Dino Patijalal waktu tahun 2011, kemudian ada cabangnya sendiri di Perth. Jadi di situ kita bisa, saya pikir cawe-cawe sedikit ya, menjaga kelestarian budaya Indonesia di situ. Salah satunya misalnya saya sempat involve juga bikin kayak kalau 17-an itu bikin lomba-lomba seperti lomba lari karung atau lomba makan kerupuk yang dulu waktu saya kecil itu umum ya dilakukan, tapi untuk anak-anak diaspora yang ada di sini itu sesuatu yang berbeda gitu loh suasananya, sekaligus melestarikannya. Kemudian saya juga sempat ikut berbareng sama teman-teman mengadakan festival cap gomeh di sini sewaktu mungkin 2 tahun yang lalu kok nggak salah. Nah itu yang mungkin bisa memaintain rasa keterikatan kita dengan Indonesia. Jadi kalau saya bilang ya mungkin sebagai diaspora nasionalisme itu tidak hilang, tidak mudah luntur sebetulnya. Kita malah bisa jaga. Nah yang on the contrary kalau kita mau kontraskan ya, saya pikir yang lebih berbahaya itu malah kalau kita sebagai bangsa Indonesia kemudian kita melakukan korupsi. Kalau sebelum saya pindah ke Australia belum ada itu KPK, belum ada itu OJK. Sekarang itu jadi bahan pembicaraan setiap hari. Saya pikir itu menurut saya melunturkan nasionalisme, hal-hal seperti itu. Over fanatism. Jadi ada yang mungkin banyak yang tahu juga menuduh soal presiden kita sebagai PKI. Itu menurut saya tidak nasionalis sama sekali gitu. Justru yang di luar negeri itu yang kita merasa, saya pikir ya, merasa keterikatan dengan Indonesia-nya cukup masih terjaga, masih di-maintain. Jadi kalau saya boleh bilang terhadap topik yang diangkat oleh pada webinar malam ini, mungkin konsep nasionalisme yang mengglobal itu yang kita harus galang gitu ya sebagai diaspora yang ada di luar Indonesia. Itu saja Mas Lidero dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hasan. Saya kira menarik sekali ya bagaimana mencoba untuk melihat nasionalisme dalam konteks yang berbeda ya, apalagi dikaitkan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Baiklah, saya kira kita masih punya Mas Ketut Wiryadi. Saya kira kita langsung. Jadi Mas Ketut ini adalah COO di Marubeni Itochu, Tubular Oceania, di Perth juga. Dia silahkan Mas Ketut, 10 menit untuk Anda juga. Terima kasih Mas Lidiro. Selamat malam saudara-saudara semua, teman-teman yang ada di luar atau di dalam negeri di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ketut Wiryadi. Saya lahir di Singaraja di Pulau Bali dan
sampai SMA saya tinggal di Denpasar. Jadi saya besar di Indonesia. Terus saya punya kesempatan waktu itu orang tua saya kebetulan menawarkan untuk sekolah di luar. Jadi saya ambil kesempatan itu, saya sekolah di Melbourne, di salah satu universitas di Melbourne, juga sama dengan Mas Gustaf, sama-sama mengambil teknik industri atau Bachelor of Manufacturing pada saat itu. Nah, itulah dimulainya saya untuk tinggal di luar negeri. Jadi dalam kesempatan ini sebetulnya saya ingin sharing sedikit pengalaman-pengalaman saya selama saya tinggal, mulai dengan kuliah, terus belajar bekerja di sini, terus juga sempat riset karir saya setelah lulus kuliah dan juga bekerja sempat di Indonesia, bagaimana saya meriset karir saya lagi di luar negeri. Dan apa-apa saja yang saya rasakan yang membantu saya untuk bisa menjadi, sekarang saya menjadi bekerja di sini sudah 22 tahun, dan menempati posisi di sebuah perusahaan Jepang sebagai Chief Commercial Officer. Jadi ceritanya itu waktu kuliah, seperti biasa kuliah dikirim orang tua, terus orang tua mulai nantang ke kita, ayo coba cari uang sendiri di luar negeri. Wah, tantangan itu saya ambil. Terus saya mulai melamar part-time, kerjaan part-time di Melbourne waktu itu. Nah, setelah melamar beberapa lama, ternyata nggak gampang nyari kerja di luar negeri. Waktu pertama kali lulusan SMA, belum ada pengalaman kerja apapun juga. Cari kerja, cita-citanya waktu itu tidak muluk-muluk sebetulnya. Waktu mau pertama kali kerja, cita-cita saya jadi waiter. Mungkin karena di waiter itu kelihatannya gampang, terus juga banyak ada tipsnya, jadi mungkin lumayan untuk dapat uang tambahan. Tapi nggak diterima-terima saya kerja jadi waiter. Mungkin waktu di interview bahasa Inggris sama dengan Mas Vincent, bahasa Inggrisnya belepotan juga. Jadi tidak ada bahasa Inggris yang kita bisa mengconvince orang untuk pesan makanan aja, take order juga nggak bisa. Nah, akhirnya dapat kerjaan yang pertama, ternyata itu kerjaan kitchen hand. Kalau di di bahasa Indonesianya itu tukang cuci piring. Kalau di restoran itu level jadi tukang cuci piring itu levelnya udah paling bawah, ya, paling bawah sekali. Cuman pikir-pikir waktu itu ya saya kerjain aja, karena ini nggak ada kerjaan lain yang saya bisa ambil. Pengalaman nggak punya, bahasa Inggris belepotan, kerja apa ya? Kerja kitchen hand ya saya ambil juga. Ya. Nah, kerjaan kitchen hand itu kalau saya bilang itu kelasnya di restoran ada yang paling bawah, terus mulainya biasanya yang paling awal, terus juga selesainya paling akhir. Ya, kalau terakhir itu kerjanya biasanya kalau setiap malam buang sampah, itu terakhir kerjaannya itu. Nah, tapi waktu saya kerja di sana, saya kerjain aja, saya lakukan aja kerjaan itu, terus belajar bagaimana sebetulnya target saya itu hanya bagaimana biar cepat pulang lebih cepat, karena saya nggak mau pulang kerja malam-malam itu sampai overtime, karena overtime juga nggak dibayar. Jadi targetnya simpel sekali, bagaimana caranya kerja lebih cepat, lebih efisien, lebih cepat, lebih efisien. Akhirnya bisa juga kerja lebih cepat dan lebih efisien. Dan akhirnya malah punya waktu yang lebih. Ya, malah punya waktu yang lebih. Reflecting ke Mas Vincent saya ini. Dengan waktu yang lebih itu, sama juga. Jadi saya malah tanya ke tukang masaknya atau chefnya, saya bilang, saya bantuin. Saya bantuin potong apa? Potong bantu-bantu preparation atau untuk buat besok dan segala macam biar bisa dikerjain gitu. Jadi akhirnya kerjaannya dikasih lebih-lebihnya dikasih ke saya. Jadi dia cukup senang juga dengan saya kalau bekerja dengan lebih seperti itu. Nah, terus seperti itu relationship saya dengan bos saya semakin baik.
Terus suatu saat saya bilang begini sama dia, kalau saya mau kerja lagi tambahan, boleh nggak saya bilang kerja extra days, nggak usah saya dibayar, saya bilang gitu. Tapi saya pengen belajar masak. Ya, saya pengen belajar masak, saya nggak usah dibayar. Saya mau datang di hari saya sendiri, saya belajar masak, saya bilang gitu sama dia. Dia mau karena mungkin karena sudah senang dengan kepribadian saya, atau kita sudah dekat, dia akhirnya mau ngajarin saya masak. Jadi mulailah saya belajar memasak di restoran itu. Restorannya restoran Italia, bukan restoran Indonesia juga. Jadi cukup aneh juga masakannya dengan saya, yang saya biasa masak di rumah gitu. Jadi pada saat itulah saya mulai belajar memasak, waktu kuliah juga belajar memasak. Terus suatu saat tentunya ada tukang masak yang lain keluar, saya diberikan kesempatan untuk menjadi tukang masak. Jadi karir saya berawal dari tukang cuci piring, berakhir jadi tukang masak, dan kesempatan itu juga pada saat itu saya juga lulus jadi engineer kesempatannya. Jadi saya dapat ijazahnya sebetulnya kalau bisa dihitung dua, satu engineeringnya lulus, walaupun pas-pasan juga. Tapi yang kedua, jadinya dari itunya di karir pekerjaannya di tukang masak lulus. Ya. Terus saya pulang ke Indonesia. Kesempatannya pulang, di sini ada teman-teman saya lihat juga teman-teman saya yang bekerja di Indonesia. Saya kerja di sana di Indonesia 4 tahun. Kesempatan yang luar biasa. Saya orang Bali, kerja tinggal di Jakarta, dan kesempatan waktu itu kerjanya itu mengunjungi banyak sekali kota-kota baru untuk saya, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dari seluruh Jawa saya kunjungin karena memang bekerjanya mengunjungi industri-industri utama yang ada di Indonesia. Nah, di kesempatan itu saya terekspos sama prinsipal. Waktu itu istilahnya kita prinsipal. Prinsipal itu adalah staff yang merepresentasi produk dari yang kita jual waktu itu di Indonesia. Nah, orang-orang itu, prinsipal itu orang-orangnya orang muda semuanya. Ya, orang-orangnya orang muda semuanya. Terus title-nya dan kawasan yang mereka lakukan itu adalah sudah mencakup Asia Pasifik. Ya, anak-anaknya anak-anak muda. Kalau kita ke Indonesia, kita hormatnya luar biasa sama mereka, dan kita servis mereka, dan mereka kasih kita training dan segala macam. Saya impress sekali dengan anak-anak muda seperti itu. Ya. Terus saya bertanya dengan diri saya, pada saat itu saya dan mereka juga sekolah sama-sama S1, ya. Terus kenapa mereka bisa pegang Asia Pasifik dan saya masih di Indonesia, seperti itu, ya. Terus saya pikir-pikir, akhirnya saya menjawab itu dengan diri saya sendiri bahwa kesempatan untuk bisa menjadi penduduk global itu salah satunya bisa kita lakukan kalau kita bisa menjadi atau mau menjadi penduduk global. Ya, ada dua hal yang waktu itu saya pikirkan. Satu, kita bisa bekerja di perusahaan luar negeri dan kesempatannya bisa keluar dari sana. Atau kita pindah ke luar negeri dan kita berjuang di luar negeri. Ya, jadi kita langsung tackle globalisme dengan menjadi penduduk global. Nah, saya pilih yang kedua. Jadi saya pamitan sama bos-bos saya yang di Indonesia, saya bilang saya mau balik ke Australia waktu itu, tahun 2004. Terus mereka bertanya, sudah punya kerjaan belum? Saya bilang enggak. Saya enggak punya kerjaan apa-apa, tapi saya mau ke Indonesia. Saya ingat satu pesannya, ini juga dari pembimbingnya live, Pak Budi. Kesempatan saya dapat sama Pak Budi, sering saya jadi supirnya Pak Budi di Indonesia. Nah, Pak Budi bilang di salah satu seminarnya seperti ini. Dia bilang, kalau kamu mau menuju ke suatu posisi atau ke suatu tempat,
jangan dipikirkan kereta yang kamu akan naikin kereta yang enak atau tidak. Tapi yang paling penting itu adalah cari kereta yang ini tujuannya betul. Walaupun kereta itu tidak pakai AC atau duduknya di kelas ekonomi atau harus berdiri. Yang jelas kalau keretanya sudah betul, tujuannya betul, kita akan nyampe ke tempat itu. Dibandingkan harus kita pilih AC-nya keretanya yang first class tapi tujuannya yang bukan ke tujuan kita. Nah, itu yang membakar semangat saya waktu itu. Saya bilang saya mau pindah balik, saya mau ke luar negeri karena saya pengen menjadi penduduk global. Ya. Maaf, 1 menit lagi, Mas. Ya, terus di balik lagi di Melbourne, yang saya pakai itu lagi adalah kemampuan saya untuk memasak dan juga kita itu kenal dan tidak membangun relationship kita yang sebelumnya dengan orang-orang di sana, itu menjadi platform saya untuk balik ke Melbourne. Jadi saya yang pertama bisa kerja dulu, saya dapat kerja lagi. Setelah itu baru mencari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Nah, yang di sanalah kembali dengan network, hubungan yang baik, dan juga hubungan-hubungan yang kita sudah jalin yang baik, kita pakai network kita lagi untuk membangun karir kita. Nah, dari sana saya mulai dikenalkan lagi dengan pekerjaan. Kebetulan waktu itu saya mendapat pekerjaan menjadi principal dari salah satu perusahaan yang saya wakili di Indonesia untuk pegang Australia dan New Zealand. Jadi seperti itu, Mas Liriro. Jadi itu sharing saya selama saya di sini, dan mungkin kita bisa tambahkan di Q&A nanti kalau ada pertanyaan lagi. Ya, baik Mas Ketut. Terima kasih atas sharingnya mengenai pengalaman hidup dan kaitannya dengan nasionalisme dan globalisme ini. Jadi banyak hal ya yang kita bisa ambil pelajaran dari cerita keempat narasumber ini. Intinya adalah bahwa dengan semua sharing ini kita bisa belajar banyak hal dari mana saja, ya. Tapi tentu saja walaupun ada hal-hal yang sifatnya umum, ada hal-hal yang sifatnya khusus yang memang khas pada orang-orang tertentu atau khas pada konteks-konteks tertentu. Artinya konteks untuk Mas Vincent di Cambridge misalnya mungkin akan beda dengan konteks untuk Mas Gustaf, Mas Hasan, dan Mas Ketut yang ada di Australia dan juga di negara-negara lain. Baiklah, saya kira kita bisa mulai dengan talk show, ya. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat room, di chat box atau chat room ini, ya. Saya kira kita bisa membaca beberapa dulu di sana, lalu saya akan mencoba untuk melihat lagi kemungkinan untuk pertanyaan lain. Yang pertama dari Rio Mayerola, Mas atau Mbak ini ya. Jadi ada pertanyaan, di mata orang asing, pandangan positif dan negatif terhadap Indonesia itu bagaimana? Apakah terkenal dengan kejujurannya, kerja kerasnya, atau bagaimana? Begitu pula dengan pandangan negatifnya. Jadi mungkin di sini saya tawarkan siapa yang berkenan menjawab dulu. Mungkin Mas Ketut bisa istirahat dulu, mungkin bisa Mas Gustaf atau Mas Vincent atau Mas Hasan untuk mencoba menjawab pertanyaan ini. Mungkin adakah? Oke, saya share pendapat saya tentang itu. Orang Indonesia secara positif. Secara positif, orang Indonesia itu terkenal toleransi, terkenal friendly, terkenal banyak menolong. Orang Indonesia itu, sebagian besar teman saya yang ada di sini itu, kita sebagian besar orang Indonesia yang ada di sini itu tidak punya family. Nah, oleh sebab itu orang Indonesia yang ada di sini itu
lebih dekat satu dengan yang lainnya. Dan ini itu terlihat sekali oleh kawan-kawan kita yang asli orang Australia. Kok kamu bisa punya teman-teman yang dekat? Kok kamu bisa makan seperti makan sama keluarga? Orang bule, saya sebut bule, itu tidak mempunyai habit sharing. Sedangkan orang Indonesia itu punya habit membagi. Sehingga itu adalah sesuatu yang positif. Karena ketika dibawa ke dunia kerja, positivity tentang membagi, sharing, toleransi, itu sangatlah baik dalam membangun perusahaan. Negatifnya orang Indonesia yang saya dapat, dan saya ini juga setelah 30 tahun akhirnya mengerti, kita itu kebanyakan minta maaf. Sedikit-sedikit sorry. Salah sedikit sorry, telat sorry. Nggak salah aja bilang sorry. Nggak buat salah bilang sorry. Sampai suatu saat, kira-kira 10 tahun yang lalu, bekas bos saya itu bilang sama saya bahwa stop saying sorry, tapi start saying thank you. Kalau kita telat, jangan bilang sorry saya telat, tetapi thank you. Kamu sudah menunggu saya, besok saya akan tidak telat. Nah, itu butuh waktu tahunan untuk dicoba. Tetapi itulah positif negatifnya orang Indonesia secara kepribadian. Ya. Secara kepribadian. Ya. Oke, terima kasih Mas Gustaf. Kalau pengalaman di Cambridge gimana Mas Vincent? Apakah seperti itu? Orang Indonesia memang dikenal ramah, ya, suka menolong, kerjanya cepat. Yang negatifnya itu biasanya yang keluhan paling utama adalah telat. Suka telat, terlambat ya, dan kurang berpikir panjang. Jadi memang kerjanya cepat, tapi akhirnya harus diulang gitu karena terlalu cepat. Jadi sebenarnya kerja terlalu cepat juga tidak baik. Menarik ini. Ya, itu aja. Iya ya. Dari Mas Hasan untuk di bidang pekerjaan itu apakah ada khusus atau enggak ya? Kalau kita lihat tidak banyak ya bekerja di bidang itu. Ya betul. Jadi sebetulnya memang nggak banyak yang bekerja di dunia migas di luar ini ya, yang saya pahami. Tapi kalau kita lihat aja ada garis merahnya di antara beberapa narasumber itu adalah hard worker itu kan itu udah kayaknya salah satu karakteristik. Jadi mereka mau bekerja more than average orang yang ada di sini ya. Jadi itu segi positifnya. Segi negatifnya mungkin kalau yang saya alami sendiri ya di beberapa pertemuan atau meeting-meeting itu adalah cenderung pasif. Jadi tidak mau berargumentasi. Nah itu saya mungkin ada dua hal di situ. Mungkin juga culture ya, karena culture kita memang tidak mau konfrontasi frontal gitu ya. Beda dengan orang-orang yang di sini yang di mana di meeting itu bisa sampai debat habis-habisan, selesai meeting kelar gitu. Nah, itu tapi mungkin juga kendala bahasa juga bisa jadi di situ. Jadi kadang-kadang mungkin limitasi bahasanya tidak memungkinkan dia untuk menyerap seinstan itu sehingga tidak bisa mengeluarkan argumen yang spontan di saat itu. Jadi kecenderungannya itu. Tapi kalau saya lihat ya, jadi belakangan ini di Australia sendiri, terutama di dunia migas, banyak gerakan ya yang dimana berusaha membuat equal opportunity. Jadi diversity itu lebih dihargai. Jadi kalau yang saya alami sendiri, orang cenderung di sini di beberapa meeting memberikan kesempatan untuk mencerna, kemudian mengemukakan pendapatnya sendiri bagi orang-orang tertentu, dan itu sebetulnya suatu opportunity yang baik sekali. Jadi kita bisa turn kelemahan kita menjadi sesuatu yang berguna, yang suatu yang competitive advantage. Ya, kalau sebelum ke Mas Ketut ini, Mas Hasan tadi kan menyinggung soal diaspora sebagai sebuah organisasi, ya di Perth juga ada. Itu bagaimana organisasi Indonesia Diaspora Network ini di Perth? Apakah juga apakah aktif? Tentu aktif itu relatif ya, tapi apakah juga menyapa? Apakah ADN ini menyapa warga Indonesia di Perth?
atau ada kegiatan-kegiatan rutin 1 bulan sekali, sehingga kemudian seperti yang sampaikan Mas Gustaf itu adalah bagian dari saling tolong-menolong, saling informasi ya gitu. Betul. Jadi kalau kita runut balik, jadi konsep IDN itu kan baru diluncurkan tahun 2012. Sementara yang di BUD sendiri itu baru terbentuk 2014. Jadi kalau dibilang sudah lama ya belum terlalu lama. Tapi ya mereka berusaha merangkul, memayungi ya beberapa organisasi yang sudah ada. Jadi di sini kan kebanyakan juga ada organisasi keagamaan maupun kesukuan, dan itu yang berusaha dirangkul oleh diaspora di sini supaya kita lebih ngadain acara yang lebih kolektif, gitu. Jadi saling antar komunitas. Oke, ya terima kasih. Jadi dalam konteks ini kan diaspora tidak sekedar identitas personal kita sebagai orang Indonesia di luar negeri, tapi ada juga identitas institusional, itu lembaga gitu ya. Gitu. Betul. Kalau dari Mas Ketut, apakah ada hal yang ditambahkan yang kira-kira punya pengalaman berbeda dari seorang kitchen hand ke masa zaman dulu? Apakah misalnya konteks pasif itu ya, mungkin generasi kita, mungkin generasi yang pasif ya, tapi apakah anak-anak yang beda 15-20 tahun, anak-anak Indonesia yang di Australia sekarang masih pasif juga atau gimana ya? Kalau anak-anak di Australia baru anak-anak 1 tahun Indonesia aja. Di Australia. Iya, anak-anak Indonesia kebetulan ini mereka udah beda. Mereka sudah langsung cepat sekali untuk anak-anak untuk bisa adaptasi terhadap ini ya. Malah kita yang harus berjuang untuk mengenalkan Indonesia kepada mereka. Nah itu tantangan untuk kita yang orang tuanya sebetulnya. Kalau adaptasi ke dunianya mereka sendiri cepat sekali. Kalau saya bisa share masalah yang negatif, sebetulnya bukan negatif ini. Ini karena kita itu memang budayanya itu. Kalau saya dulu diajarkan di Bali, yang saya nancep ini di Bali ini sampai sekarang juga. Kadang-kadang kita dibilangnya jangan menamai diri sendiri, biarkan orang lain menamai kamu, gitu. Ya. Nah itu konteksnya itu kadang-kadang karena kita dulu selalu diberikan seperti itu. Kadang-kadang kita itu malu untuk menjadi. Sekarang waktu kita menjadi profesional malu untuk maju, gitu. Malu untuk raising hand. Raising hand itu sedikit malu kita di budayanya kita ini. Nah, padahal kalau di segi profesional untuk maju dan speak up itu important. Karena kalau kita diam, padahal kita pengen maju atau kita pengen ngomong sesuatu, itu dianggap kita pasif gitu. Jadi kita tidak berkontribusi terhadap tim atau berkontribusi di pekerjaan. Nah itu yang menurut saya satu yang kita harus rubah, dan jujur aja saya bilang sampai sekarang ini pun saya kalau ada satu hal yang saya ingin dobrak di dalam diri saya sendiri, itu adalah hal itu. Jadi biasakan untuk mengemukakan pendapat, biasakan untuk berargumentasi, dan hal-hal seperti itu harus kita biasakan, karena beda yang namanya humble sama dengan yang malu atau tidak sombong, itu hal-hal yang berbeda. Ya, jadi mungkin itu yang saya pengen share untuk apa yang di kita, yang saya pikir kita harus lepas gitu. Ya, oke Mas Ketut ya. Baiklah, kita coba ke pertanyaan kedua. Ini dari Ibu atau Mbak Veronica Lim kepada Pak Hasan, Mas Hasan, soal buku ini. Membagi waktu ya, apa yang mendasari untuk menulis buku itu di sela kesibukan. Lalu apakah perbedaan prinsip perlu diketahui antara menulis buku dan hasil riset?
atau langkah-langkah pertama kali untuk menulis buku? Mungkin Mas Hasan bisa menjawab singkat untuk ini. Ya, ya. Jadi kalau untuk publikasi biasanya cenderung untuk jurnal-jurnal itu kan memang kita pakai bahasa yang teknikal ya. Ya. Nah, buku yang pernah saya sunting itu saya coba membuat itu lebih populer gitu loh. Jadi bahasanya bahasa yang lebih populer, tidak bahasa yang terlalu teknikal. Tapi memang itu bukan suatu hal yang mudah, mungkin ya memang perlu latihan untuk itu. Dan ide waktu itu membuat buku juga berangkat dari karena tidak ada buku populer tentang geologi saat itu yang mudah dibaca oleh khalayak yang di luar dunia geologi saat itu. Jadi ide saya menyunting buku itu berangkat dari itu. Jadi buku yang terakhir sendiri yang pernah dibuat mengenai geologi Indonesia itu dibuat oleh orang Belanda tahun 55 dan itu dalam bahasa Belanda tentunya lebih susah dimengerti. Sementara yang saya buat itu lebih ke bahasa Inggris populer kalau saya bilang. Ya, itu aja, jadi harus banyak latihan lah, nggak bisa instan. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya kira ini pengalaman khusus ya. Ya. Saya kira masih ada pertanyaan lain. Saya kira ini yang ketiga, ini pertanyaan berat ini ya. Dari Mas atau Pak Alphonse atau Nyonyo, bagaimana kinerja pemerintah RI untuk merangkul diaspora dengan kebijakan Indonesia untuk diaspora yang sudah diimplementasi, merujuk pada Perpres nomor 76 2017 tentang fasilitas masyarakat Indonesia di luar negeri dan peraturan Menlu nomor 7 tahun 2017. Lalu yang kedua, bagaimana peran diaspora Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk merangkul kembali saudara-saudara kita di luar negeri yang pernah mengalami penganiayaan dalam sejarah bangsa sendiri. Saya tawarkan kepada Mas, kira-kira siapa yang berkenan menjawab ini? Ada informasi mengenai ini sangat berbeda dengan apa yang kita bicarakan. Tapi mungkin kalau ada yang punya informasi, mungkin untuk nomor 2 mungkin ya. Apakah saya mungkin jawab? Ada? Ya. Saya mungkin jawab yang nomor 1 dulu, Mas. Mungkin ya, saya tahu sedikit soalnya ini kebetulan IDN di Western Australia ini juga bekerja sama dengan konsulat Indonesia di sini untuk mensosialisasikan tentang KMILN ini. KMILN ini seperti pendataan. Ada kartu itu ya, kartu masyarakat. Ya, betul. Ya. Betul, pendataan diaspora. Jadi, Mas, kalau saya melihat sendiri, ini baru langkah awal, saya bilang ya. Sementara dari diasporanya sendiri juga berusaha menggolkan RUU ya. Jadi salah satu yang saya nggak terlibat, tapi yang saya tahu salah satu yang berusaha digulirkan itu adalah tentang dui kewarganegaraan. Ya. Nah, itu sudah sampai ke kalau nggak salah di DPR RU draft RUU-nya. Jadi timbal balik setahu saya sudah ada. Jadi yang tentang kartu ini itu langkah dari pemerintah untuk mendata diaspora yang di luar, sementara dari diasporanya juga punya keinginan, punya aspirasi untuk mewujudkan dui kewarganegaraan itu. Ya. Oke, terima kasih Mas. Untuk pertanyaan kedua, apakah di Australia atau di Inggris ada warga Indonesia yang seperti ini? Mungkin seperti warga Indonesia yang berada di negara-negara bekas Eropa Timur, ya, warga senior Indonesia. Saya nggak pernah mendengar tuh, Mas Diro. Maaf. Iya, kalau di Inggris tidak aneh ya. Mungkin ini kita bisa jawab lain waktu ya. Mohon maaf Mas Alphonse ya. Kalau saya sendiri sih pengetahuan saya mungkin yang ada di
Eropa Timur ya, di Praha ya, kalau saya berusaha menjawab, ada upaya, memang sudah dilakukan upaya untuk merangkul kembali itu, dan bahkan beberapa diberi kesempatan untuk pemutihan paspor atau kewarganegaraan kalau tidak salah. Ada waktu khusus itu diberikan untuk itu. Hanya kemudian memang ada beberapa yang memang mengajukan, ada yang tidak, ya tergantung pada pilihan pribadi masing-masing. Setelah reformasi juga ada yang sudah pulang untuk berkunjung, ada yang itu. Mungkin itu ya sekelumit informasi kalaupun saya berusaha ikut menjawab untuk diaspora ini. Kalau informasi langsung saya kira tergantung pada negara masing-masing, ya, di mana warga senior itu berada. Karena kadang-kadang ada persoalan personal trauma di situ ya, yang tidak bisa diselesaikan secara mudah. Gitu. Mungkin itu ya, Mas Alfon. Selanjutnya saya kira kita beralih ke pertanyaan. Kita punya waktu sampai jam 19.50 ya. Kita beralih ke pertanyaan Ibu atau Mbak Nova mengenai ada pendapat yang menyatakan bahwa globalisasi mengancam nasionalisme. Bagaimana pendapat para pemateri? Apakah ada pemikiran atau ide yang bisa ditingkatkan sebagai solusi, dipakai sebagai solusi untuk ini? Silakan Mas, dari Mas Gustaf mungkin. Ya, Mas Gustaf. Kalau menurut saya, ini pendapat pribadi bahwa globalisasi tidak akan mengganggu nasionalisme. Asalkan pendidikan dan mata pengetahuan rakyat Indonesia ditingkatkan. Jadi Departemen Pendidikan mempunyai peran yang sangat tinggi untuk melihat mata pelajaran yang saat ini harusnya lebih relevan di dunia globalisasi saat ini. Kenapa saya bilang globalisasi tidak bisa mengganggu nasionalisme? Saya selalu melihat diri saya sendiri, saya sudah 30 tahun ada di negara ini. Tapi ini lidah tetap suka rawon dan gudeg. Ini badan dan otak tetap nggak bisa lupa Jakarta. Ya, itu hanya sesuatu yang simple. Untuk mengganti Indonesia dengan hanya bahasa Inggris masuk ke Indonesia, bahasa Cina masuk ke Indonesia, teknologi baru masuk ke Indonesia, sehingga orang Indonesia lupa akan Indonesia, lupa akan batik, lupa akan kemerdekaan, lupa akan Indonesia, itu tidak mungkin. Tetapi pendidikan harus dimulai dari muda. Dan pendidikan ini harus dibuka karena mau tidak mau Indonesia adalah bagian dari dunia. Jadi kalau Indonesia cuma mau di Indonesia saja, Indonesia akan gagal. Itu menurut pendapat saya. Ya, terima kasih Mas Gustaf. Silakan Mas Ketut tadi. Oh iya. Memberikan kode untuk menjawab. Ya, oke. Terima kasih Mas Ludiro. Saya setuju dengan Mas Gustaf juga. Globalisme atau nasionalisme, kalau saya bilang, dengan adanya globalisme, kita akan menjadi lebih nasionalisme. Ya, dalam artian karena adanya globalisme itulah kita menggali lagi ke dalam gitu untuk menjadi lebih nasionalisme. Ya, di mana-mana sekarang yang namanya kalau kita bilang marketing atau produk yang dijual itu malah produk yang lokal, yang mencirikan kekhasan lokal yang dijual di global gitu. Ya. Jadi dulu aja kita bilang Indomie aja, maaf pakai brand ini sedikit. Kalau dulu Indominya hanya ada mie goreng, ya kan, mie goreng satu aja ada mie goreng. Zaman dulu waktu kita kuliah mie goreng. Kalau sekarang malah ke daerah dia. Sekarang mie goreng yang terkenal di Perth, kesukaan saya adalah mie goreng sambal matah. Nah itu kan malah ke daerah malah. Untuk menjadi global dia mencari ke daerah. Nah sama dengan globalisme ini. Apa yang kita bisa jual sebagai orang Indonesia
itu kita harus cari di root-nya kita, yaitu nasionalisme. Nilai-nilai luhur nasionalisme itu yang kita cari ke dalam, yang kita bisa pakai untuk disandingkan atau untuk menantang dunia globalisme itu. Itu adalah keunikan kita sebagai orang Indonesia. Tapi kalau Mas Gustaf bilang pendidikan, kalau kita bilang untuk anak-anak muda, saya pikir anak-anak muda atau semua orang, ini kayaknya semua orang, itu kita senang diasosiasikan dengan the winning team. Ya. Kalau seumpamanya ada tim sepak bola yang menang terus, itu udah pasti banyak fansnya. Barcelona. Iya, apa aja gitu. Pokoknya tim sepak bola atau tim olahraga atau tim apa yang kalah terus, itu lama-lama fansnya juga akan meninggalkan. Nah ini yang kita mungkin kita ingin menimbulkan hal itu, yaitu kita pengen memberikan impresi bahwa nasionalisme Indonesia adalah the winning team. Dengan adanya seperti itu, tentu anak-anak muda ingin masuk bergabung dengan tim kita. Tanggung jawab kita itu. Iya, oke. Iya, terima kasih Mas Ketut jawabannya. Pertanyaan yang lain ini yang ada di chatroom, ya. Apakah embassy atau KJRI Indonesia di luar negeri sering meminta masukan atau inisiatif dengan diaspora untuk ide-ide selama di luar negeri sebagai masukan untuk Indonesia? Mungkin Mas Vincent untuk di Cambridge gimana Mas, di Inggris soal ini? Waktu itu atas pendidikan juga mengumpulkan orang-orang di Inggris untuk meminta. Di Inggris selain kedutaan di London ada konjen juga di mana? Tidak tahu saya ada konsulat lain apa tidak selain di London. Saya kira ya ada ya, tapi tidak tahu di kota mana. Di Cambridge ya ada ya. Tapi waktu itu mereka minta mendapat mengenai pendidikan juga. Jadi ya kadang-kadang memang diaspora memang ada minta pendapat. Oke, ya. Kalau yang di ini berkaitan dengan embassy tadi, sejauh mana sebenarnya diaspora ini apakah selama ini alirannya interaksinya dari diaspora duluan atau dari kedutaan misalnya gitu. Kalau saya bisa silakan. urun rebuk ya, Mas. Ya. Jadi itu kadang-kadang itu tergantung konsulnya atau tergantung orangnya sendiri gitu loh ya. Kondisi. Jadi pengalaman saya selama ada di Perth ini sudah mungkin udah ada 4 atau 5 konsul di KJRI di Perth sendiri. Jadi ada yang berusaha merangkul atau mendengarkan dari pihak komunitas, ada yang ya jalan sendiri aja gitu loh. Jadi kita sendiri juga berusaha menawarkan kan tentunya. Yang pernah saya terlibat itu waktu mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu saat RUU Migas itu sedang digodok gitu ya. Jadi kebetulan konsulnya juga aktif, jadi kita diminta membuat semacam pokja gitu loh. Apa yang kita lihat di dunia industri migas di Australia yang kita bisa sumbangkan ke RUU Migas itu sendiri gitu loh. Walaupun akhirnya at the end kayaknya sih sebetulnya nggak dipakai juga gitu loh. Coba at least materi yang kita presentasikan itu didengar gitu. Ya paling tidak ada interaksi, ada komunikasi antara kantor perwakilan dengan diaspora masyarakat ya. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Masih ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan dari Mas atau Pak Mito Loginta Buraswanto ya. Untuk Mas Gustaf dan Mas Ketut, apa yang telah Mas berdua lakukan di Australia yang dapat mengangkat baik Indonesia atau Sumbangsih
untuk kemajuan Indonesia ini. Oke. Ya, silakan Mas. Langsung ini. Mungkin dalam konteks pekerjaan, mungkin silakan Mas. Mas Ketut, boleh ya. saya kasih selamat malam Mas Mito, teman baik saya nih Mas Mito. Oh, Ini dulu iya. sama-sama di Swinburne, sama saya juga, sama Mas Gustaf juga. Ya. Jadi konteksnya untuk mengangkat nama baik Indonesia, menurut saya dengan cara mewakili nama Indonesia, seperti yang Mas Gustaf juga bilang, yaitu brand Indonesia ini. Ya kan, kita kan hanyalah salah satu dari 270 juta orang ya yang hanya melakukan yang terbaik ya dalam konteks hidup kita sendiri, terus berusaha menjadi yang terbaik, terus kita bisa memimpin orang di sini. Dalam konteksnya kalau saya sendiri di posisi saya sekarang, seumpamanya kita untuk perusahaan kami untuk mencari outsource, kita mendevelop sebuah program, karena saya lead di development itu, akhirnya balik-balik saya cari orang di Surabaya lagi. Nah itu at least memberikan punya, karena di posisi sekarang punya kesempatan untuk memberikan balik ke teman-teman di Indonesia. Ya, kita punya sekitar 30 orang developer di Surabaya, di Jogja, dan di Jakarta. Mereka mendevelop sistem untuk perusahaan kami yang kami pakai untuk global. Jadi kira-kira kalau orang Indonesia jatuh-jatuhnya nggak jauh-jauh lah, kita pasti balik ke Indonesia lagi. Kalau ada kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk ini, pasti kita balik-baliknya ke Indonesia. Iya. Oke, terima kasih Mas Ketut. Ada tambahan dari Mas Gustaf? Ya, sama juga untuk Mas Mito, dia sahabat saya juga dulu yang suka masak empek-empek Palembang karena dia dari Palembang. Saya juga sama dengan Pak Ketut. Untungnya saya itu memang hobi untuk urusan kasih seminar. Bukan seminar secara besar, tetapi seminar secara kecil membantu anak-anak muda Indonesia. Jadi yang saya perbuat mungkin bukan dari spirit untuk nasionalisme, tetapi lebih dari spirit untuk membantu anak-anak Indonesia yang muda. Saya suka memberikan ceramah tentang leadership terhadap grup-grup kecil Indonesian young business people. Sampai termasuk saya terbangkan ayah saya sendiri, yaitu Pak Budi Endarto, untuk memberikan seminar di Konsulat Indonesia dan mengundang pebisnis muda Indonesia yang ada di Melbourne. Jadi untuk menjawab pertanyaan sahabat baik saya, Mas Mito, kita sebagai orang Indonesia yang di sini itu harus memprotek brand Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya adalah menjadi yang terbaik dari diri kita. Karena dunia itu, di dunia sini terutama, melihat kualitas yang dihasilkan dari Indonesia. Nah, setelah itu terdapat, bagaimana caranya kita reach lebih jauh? Caranya kita reach lebih jauh adalah membagi pengalaman-pengalaman kita terhadap yang lebih muda. Dan itu saya lakukan secara sel-sel kecil saat ini. Ya. Iya. Terima kasih, Mas Gustaf. Saya kira waktu tampaknya sudah menipis ya, sudah 19.47. Saya kira saya tidak memberikan pertanyaan lagi, baik dari peserta atau dari saya sendiri. Saya mencoba untuk merangkum dari sharing malam ini. Saya kira nasionalisme dan globalisme tidak bisa dipertentangkan untuk sekarang. Kita, saya kira, punya kewajiban untuk bagaimana mengambil manfaat dari semua itu untuk brand Indonesia, seperti yang disampaikan Mas Gustaf. Tentu saja kita secara personal punya cara masing-masing untuk mengisi keindonesiaan itu, nasionalisme itu. Kalau sekarang ada dua values, misalnya cooperation dan competition. Ya, dua hal itu tampaknya mulai disatukan itu. Ya,
mungkin itu pula yang perlu kita pertimbangkan lagi ketika kita bicara soal nasionalisme dan globalisme. Ya, ada banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran yang kita bisa pelajari dari sharing malam ini dari Mas Gustaf, Mas Vincent, Mas Ketut, dan Mas Hasan. Terima kasih atas waktu. Di Melbourne sudah jam 12 ya. Terima kasih waktunya. Lalu juga kepada para peserta, Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kegiatan live webinar special Independence Day ini. Terima kasih atas waktu perjumpaan ini. Dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang, ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Salam sehat untuk semuanya. Ya, salam jumpa di waktu lain, di tempat lain, entah dalam tatap muka atau dalam situasi ya di wilayah atau di ketika kita udah bisa ketemu langsung gitu. Baik, saya kira itu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada MC, kepada Mbak Deta. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Pak Ludiro sudah memandu acara diskusi malam ini, dan terima kasih juga untuk seluruh narasumber, Pak Gustaf, Pak Vincent, Pak Ketut, dan Pak Hasan sudah memberikan ilmu dan waktunya berbagi bersama dengan kami hari ini. Dan juga kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah setia dari awal sampai akhir mengikuti acara webinar ini. Dan selanjutnya, saya persilahkan kepada Ketua dan Founder Live, Pak Hengki, untuk menyampaikan kata penutup. Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih Mbak Deta. Sekali lagi terima kasih kepada keempat narasumber kita, Pak Gustaf, atau saya sapa Mas Gustaf ya, Mas Ketut, Mas Vincent, Mas Hasan, dan juga moderator kita yang luar biasa juga membawakan sesi talk show kita, Mas Ludiro. Ternyata dari diskusi yang dilakukan, saya pun bisa menyimpulkan secara pribadi ya, karena moderator sudah menyimpulkan diskusi bahwa ternyata apa yang kita lakukan, satu komunitas Kristiani yang berpusat pada iman dan bermuara pada kemanusiaan dan kebangsaan, ternyata itu pun sudah dilakukan oleh teman-teman diaspora Indonesia ya, sesuai dengan tantangan di negara yang ditinggali saat ini. Dan dari apa yang teman-teman sharingkan, ternyata itulah menurut saya nilai-nilai Pancasila kita ya. Itulah jati diri bangsa kita yang teman-teman terapkan. Dan luar biasa, ini juga yang kalau dikatakan brand, mungkin Pancasila inilah yang kita bisa bawa sebagai jati diri bangsa Indonesia di internasional, di kancah internasional. Dan mengutip dari presiden kita juga, sudah saatnya kita bicara Indonesia maju. Bukan lagi Indonesia negara berkembang, karena dalam waktu yang tidak lama lagi, sesuai dengan survei, kita bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia juga. Entah yang keempat, apa kelima gitu ya. Jadi sudah saatnya kita bicara visi ke depan adalah Indonesia maju, sesuai dengan visi Bapak Presiden Jokowi kita. Mari bersama, dimanapun kita berada, kita dukung ini semua bersama-sama, dan ternyata kalau kita sudah bicara ranah kemanusiaan dan kebangsaan, itu bukan milik umat Kristiani saja, tetapi seluruh umat beragama di Indonesia, menurut saya semuanya berbicara ke arah sana. Mari kita berkolaborasi ya, Mas Ludiro ya, berkolaborasi untuk bersama-sama mengedepankan aspek kemanusiaan dan kebangsaan ini untuk masyarakat, bangsa, dan negara kita. Biarlah ranah iman itu selesai di dalam komunitas kita untuk mengembangkan pribadi kita yang lebih baik, yang kemudian kita arahkan berkoexistence bersama dengan yang lain, bahkan berkolaborasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Ini adalah awal dari jejaring kita semua demi kemajuan bangsa dan negara kita, dan juga saya kembalikan kepada adik kita. Semoga ini menginspirasi orang-orang muda ya untuk bisa menjadikan para teman-teman yang sharing di sini sebagai role model untuk memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi yang terbaik dari diri. Terima kasih. Silakan Mbak Deta.
Baik, terima kasih Pak Hengki untuk kata penutupnya. Dan sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, kita akan doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudari Anastasia Asteria. Pada Saudari Anastasia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Saya akan membawakan secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu atas kesempatan yang boleh kami alami pada malam ini dalam acara webinar live memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bersama para diaspora yaitu Bapak Gustaf, Bapak Vincent, Bapak Hasan Sidi, dan Bapak Ketut, juga Bapak Ludiro sebagai moderator kami, yang sangat menginspirasi kami semua yang mengikuti webinar kali ini. Kiranya Engkau memberikan rahmat kekuatan kepada kami dari sharing para diaspora ini untuk lebih memberi semangat menggapai cita-cita kami selanjutnya dengan semangat nasionalisme menuju Indonesia maju. Kami percaya ya Bapak bahwa kasih-Mu akan tetap bersama kami, bagi kami yang akan beristirahat malam dan yang masih akan melanjutkan kegiatan selanjutnya dengan rahmat cinta-Mu. Semua yang kami lakukan ini adalah demi kemuliaan nama-Mu yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, sekarang, selalu, dan selamanya, segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Saudari Anastasia yang sudah memimpin doa penutup. Dan Bapak Ibu, sekarang saya boleh minta untuk videonya dihidupkan karena kita akan foto bersama. Jadi boleh ditampilkan videonya. Oke. Videonya ditampilkan, untuk speakernya tetap di-unmute agar gambarnya nggak pindah-pindah. Baik, semuanya boleh dihidupkan videonya. Oke. Oke, kita akan foto. Mas James. 1, 2, 3. Oke, ini ada 2. Oke, yang berikutnya mungkin tangannya seperti ini di kepala. Oh, iya. Oke. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, dan saya juga mau mengingatkan untuk mengisi link survei jadi sebagai bahan evaluasi untuk kami supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan sampailah kita di penghujung acara Bapak Ibu, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk live yang sudah menyelenggarakan acara ini dan kepada seluruh narasumber yang sudah berbagi ilmu dan waktunya, dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari peserta yang masih setia mengikuti webinar malam hari ini. Dan saya, Bernadetta Triana Panggabean, pamit undur diri dan sampai bertemu di webinar berikutnya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Mbak